semuanya, siapa di sini yang udah pernah mengunjungi pantai Bali atau Jogja? Atau ada yang mau rencana liburan ke sana? Kalau ada yang mau ke sana atau ada pengalaman, punya pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Kali ini kita akan membahas tentang destinasi wisata pantai yang ada di Bali dan Jogja bersama dengan yang ahlinya. Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Magna Syafrina dalam acara Brolin, Ngobrolin Traveling. Ya, untuk kali ini kita akan membahas tentang destinasi wisata. Kita akan mendatangkan seseorang yang ahli di bidangnya nih. Oke, dengan pengalaman di dunia wisata ini, kita akan berbagi pengalaman dengan beliau nih. Oke, kita sambut langsung kedatangannya. Silakan Kak. Halo Kak Uji, silakan duduk. Terima kasih Kak. Selamat datang Kak Uji di acara Brolin, Ngobrolin Traveling. Sebagai seorang yang sangat paham di bidang pariwisata nih, kami yakin Kakak memiliki pandangan yang sangat luas mengenai destinasi yang ada di pantai di Bali dan di Jogja. Sebagai destinasi wisata pantai, yuk kita bahas lebih dalam. Sebelumnya gimana nih kabarnya nih Kak Uji? Ya, alhamdulillah baik ya Kak. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah, saya juga baik. Oh ya Kak, langsung kita mulai aja ya. Boleh Kak. Potensi wisata pantai di Bali dan Jogja kan sangat besar ya. Menurut Kak Uji, sektor pariwisata mana sih yang sangat yang bisa dikembangkan dari kedua daerah tersebut? Oke, kalau menurut saya ya Kak, kalau misalnya ngomongin tentang potensi itu tergantung target pasarnya. Kalau misalnya kita mau dengan tema yang modern dan dunia malam yang semarak, itu ya pastinya pantai Bali. Nah, kalau misalnya mau mencari ketenangan, kemudian mungkin keautentikan, nah mungkin pantai Jogja ya Kak. Oh gitu. Menurut pengalaman Kak Uji nih, apa sih daya tarik utama yang membuat wisatawan ini memilih pantai Bali atau Jogja gitu sebagai tujuannya? Oke Kak, jadi kalau misalnya daya tarik ya Kak, nah dua pantai ini nih punya daya tarik yang sangat berbeda. Jadi kalau misalnya saya bisa beri tema, kalau pantai Bali ya itu ya sebagai surga tropis yang eksotik ya, dimana kegiatannya itu banyak ya, seperti water sport ya, kayak jet ski, kemudian ada surfing, snorkeling, ataupun olahraga air lainnya. Nah, kalau misalnya pantai Jogja itu kalau saya bisa beri tema mungkin ya sebagai Jogja itu pantai yang penuh keindahan alamnya yang masih asri gitu. Jadi kalau misalnya di Jogja itu kalau misalnya kita mau wisata pantainya yang kental dengan kebudayaan tradisional, nah itu kebanyakan ya kita bisa temukan di pantai Jogja. Gitu. Oh ya, ada pertanyaan nih Kak dari netizen, karena tadi sebelumnya saya udah buka kolom pertanyaan sih di komentarnya Instagramnya Brolin. Nah, pertanyaannya itu, kalau kita harus milih, pantai mana nih yang lebih Kak Uji rekomendasikan untuk dikunjungi, Jogja atau Bali? Pertanyaan dari netizen ya Kak? Iya. Oke, agak sulit nih jawabannya Kak. Gimana ya Kak? Mungkin kalau bisa saya rekomendasikan untuk pengalaman yang tidak terlupakan, mungkin pantai Bali ya Kak pilihannya. Karena ya kalau menurut saya sih Bali itu bisa membuat kita jatuh cinta pada kunjungan pertama. Oh, jadi lebih ke pantai Bali ya Kak ya? Jadi ya itu tadi ya walaupun saya merekomendasikan pantai Bali, tapi tidak menutup juga kalau misalnya pantai Jogja itu sangat direkomendasikan juga kalau misalnya mau cari suasana yang tenang. Oh, jadi lebih ke pantai Bali ya Kak Uji. Kenapa nih Kak Uji lebih merekomendasikan pantai Bali ini untuk netizen di rumah? Oke, untuk netizen ya, kalau
kalau menurut saya ya Kak, ini menurut saya pribadi, saya nggak tahu ya kalau pendapat orang lain gimana, tapi kalau menurut saya pribadi ya kemudahan akses di pantai Bali itu sangat mudah gitu kan, apalagi ditunjang dengan international airportnya ya, ataupun bandara internasionalnya. Kemudian dari segi keamanan nih Kak, jadi selain ada TNI dan Polri, jadi kalau di Bali itu ada namanya pecalang. Apa tuh Kak? Oke, pecalang. Berdengar ya Kak? Iya. Mungkin Unik. Iya, sangat unik sekali Kak di sana. Karena mungkin masih kental juga dengan adat istiadatnya ya Kak. Kalau pecalang itu adalah penjaga keamanan dari desa adat masing-masing. Jadi masing-masing desa itu punya pecalang Kak. Jadi kalau misalnya Kakak mau berlibur ke sudut Bali manapun, nah itu udah ada pecalangnya masing-masing. Oke, Nah, jadi itu juga punya Iya. pelengkap ya selain Betul. polisi ya. Itu juga tuh Kak yang menyebabkan tingkat kriminalitas di Bali itu rendah gitu, dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya. Oke, jadi itu dia ya, adanya pecalang tadi di daerah Bali yang berbeda dengan yang ada di Jogja itu tidak ada. Iya betul. Memang Bali sangat menarik ya Kak untuk Sangat dikunjungi menarik, ya. Kak. Terus apa sih perbedaan yang sangat mencolok nih antara potensi wisata pantai yang ada di Bali dan di Jogja? Oke Kak Magna, kalau soal mencolok ya, paling mencolok mungkin dari suasana dan aktivitasnya kali ya Kak ya. Gimana tuh Kak? Maksudnya apa tuh, bisa dijelasin nggak ke netizen biar lebih jelas? Oke, netizen di rumah nih, kalau mungkin masih apa ya, mencoba membuat rencana ya untuk liburan ya, kalau menurut saya di Bali itu ya menawarkan suasana yang modern dan dinamis. Jadi di sana itu banyak banget bar, restoran, hotel-hotel mewah, villa dan lain-lain ya Kak ya. Kemudian dari aktivitasnya ya, balik lagi tadi yang saya jelasin ya, yang soal kegiatan-kegiatan dia di water sport, kemudian mungkin masih kental juga dengan adat dan budayanya, cuman ya itu tadi, kalau di Bali itu lebih modern. Tapi kalau di Jogja itu suasananya ya lebih ke tradisional dan tenang kan. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya tuh di sini selain kita bisa mengunjungi pantai, di sini juga kita bisa sambil mengunjungi desa wisatanya, kemudian bisa belajar seninya, dan juga mungkin bisa belajar juga membuat kerajinan dan bisa melihat tarian-tarian. Apalagi candi-candi banyak ya Kak di Jogja. Berarti lebih ke budaya ya Iya, Kak betul, kalau betul, Jogja. betul banget. Oke baik, berarti harusnya bisa berkolaborasi ya. Tadi kan Kak Uji merekomendasikan Pangan Bali, terus juga sudah berpendapat tentang potensi yang ada di Jogja juga. Terus apa sih Kak menurut Kak Uji sendiri nih yang bisa dilakukan untuk menaikkan potensi yang ada di Jogja? Karena kan tadi Kak Uji sendiri lebih condong ke Bali ya. Oke, kalau ditanya ya gimana cara memaksimalkan pantai Jogja gitu. Tapi kalau mungkin yang bisa saya sampaikan sih, ya balik lagi tadi sih yang soal keamanan dan akses ya. Kalau misalnya dari akses, ya kita bisa lihat sendiri ya di Bali itu dimanapun tempatnya itu ramai. Apalagi banyak bule-bule ya Kak ya. Banyak wisatawan mancanegara gitu ya. Nah mungkin kalau misalnya Jogja mau bersaing gitu ataupun bisa meningkatkan taraf pariwisatanya menuju internasional, ya mungkin kita bisa dengan cara meningkatkan keamanannya dulu Kak. Keamanannya tadi agar ya wisatawannya merasa secure lah untuk datang ke Jogja ataupun ke pantai Jogjanya. Kemudian mungkin dari masyarakatnya juga ikut menjaga kelestarian alamnya. Kemudian dari pemerintah setempatnya juga nih Kak bisa ikut kontribusi gitu untuk mungkin menambah fasilitas-fasilitas kan. Balik lagi kan tadi Bali itu tersedia semua deh, semua yang kita dibutuhkan tuh semua ada di Bali. Nah, makanya ya gimana caranya gitu Jogja ini bisa ikut masuk gitu ke trip ataupun list trip dari wisatawan mancanegara ataupun lokal gitu kan. Oke, jadi banyak ya ternyata yang bisa dilakukan oleh pemerintah kita untuk memajukan wisatanya, jadi bukan hanya terpusat di Bali seperti itu ya Kak Betul ya. sekali. Jadi bukan bersaing di sini ya Kak, tapi lebih ke harusnya bisa berkolaborasi ya kan. Harusnya bisa juga jadi the next Bali berikutnya mungkin tentu ya, saja seperti ya. itu. Potensi Indonesia kan luas banget ya Kak Iya, ya. betul, Apalagi betul. sekarang paket-paket trip iya, itu benar. banyak juga yang ya include keduanya, Jogja Bali ataupun Jogja transit mana langsung Iya, ke Bali iya, ya kan. iya.
Jadi ada juga direct flight kan dari Jakarta ke Jogja, ya kan? Kak Uji, ada pertanyaan lagi nih dari netizen. Apa tuh Kak? Kalau kita pergi dengan menggunakan trip, nah trip itu maksudnya gimana sih? Bisa pribadi, perorangan gitu, atau harus rombongan, per kelompok gitu Kak? Oke, pertanyaan ini juga tergantung nih kayak kita pengennya wisata yang sendiri atau berkelompok. Dua-duanya sama-sama bisa nih Kak. Jadi nggak cuma harus sendiri atau harus berkelompok, enggak. Kalau misalnya memang kita mau sendiri, ya kalau kita nggak mau ribet, ya kita hubungin aja nih salah satu agen travel mungkin yang kita percaya ya. Terserah sih teman-teman mau menggunakan agen travel yang mana, tapi saran saya ya menggunakanlah agen travel yang sudah terpercaya dan juga sudah berpengalaman gitu ya. Nah, kalaupun mau berkelompok itu biasanya harga tripnya itu relatif lebih murah Kak. Jadi dibanding dengan pribadi, karena kalau pribadi kan kita nanggung untuk diri kita sendiri ya. Nah, kalau kelompok itu biasanya suka ada potongan-potongan harga nih Kak. Banyak diskon ya? Iya betul sekali nih. Kak Uji, ada tips and trick biar kita tetap berwisata dengan aman nggak sih? Walaupun kita menggunakan agent travel gitu untuk trip ini. Oke, pertanyaan bagus nih Kak. Kalau misalnya agen travel ya Kak, kita sih bisa ngecek track recordnya. Ya, kita bisa cek mungkin paling simple ya. Sekarang kan mainannya udah sosial media banget nih ya Kak. Kita cek aja Instagram, apakah agen travel itu punya akun Instagram atau tidak. Nah, kita cek nih akun Instagramnya aktif enggak, apakah ada trip terbaru atau tidak. Nah, mungkin kalau misalnya kita lihat nih ada kliennya yang dia upload, mungkin kita bisa tanya-tanya nih sama klien itu gimana review dia ataupun gimana pengalaman dia selama pakai agen travel tersebut. Atau enggak, kalau kita mau lebih yakin, kita bisa datang langsung ke kantornya Kak. Jadi kita bisa memastikan nih agen travel yang kita pilih itu sudah betul meyakinkan bisa membawa kita untuk jalan-jalan atau tidak. Oke, jadi itu ya tipsnya teman-teman. Nah, terus selanjutnya nih Kak Uji, ketika kita memutuskan untuk liburan nih, teman-teman di rumah udah pilih nih Bali atau Jogja. Nah, terus ada nggak sih saat-saat tertentu atau waktu yang tepat untuk kita berliburan ini? Oke, kalau untuk waktu yang tepat ya Kak, menurut saya kalau bisa sih untuk teman-teman nih yang punya waktu luang, nah kalau bisa cari waktu yang bukan high season. High season itu maksudnya apa? Jadi high season tuh misalnya seperti liburan sekolah, liburan akhir tahun. Nah, biasanya itu lagi rame-ramenya Kak. Penuh ya Iya, pantai. penuh. Jadi Nah, kita nanti malah lihat orang, bukan lihat pantai. Iya, betul. Justru makin banyak orang malah nggak nyaman ya Kak kitanya ya. Jadi kayak nggak menikmati suasananya juga. Jadi ya kalau saran-saran saya sih mungkin di waktu-waktu sebelum liburan anak-anak sekolah gitu, mungkin di bulan-bulan Februari atau Maret gitu ya. Awal tahun ya. Iya, awal tahun bisa. Jadi mungkin juga di bulan-bulan Agustus atau September. Nah, itu biasanya udah selesai tuh anak-anak liburan sekolah. Oke. Terus kalau untuk tips pengunjung nih yang baru pertama kali ke Jogja dan ke Bali itu apa sih Kak yang harus dipersiapkan? Tips yang untuk dipersiapkan sendiri ya. Iya, karena mereka kan masih khawatir dan dikduk belum tahu lokasi karena pertama kali gitu kan. Mungkin kalau saran saya ya Kak, lebih ke barang pribadi dulu aja sih mikirinnya. Misalnya kayak baju udah pasti ya, baju itu sesuatu yang pokok banget harus kita bawa. Kemudian mungkin bekal, uang cash mungkin ya. Sekarang kan kita kebanyakan ya mungkin QRIS, tapi kan ada kalanya gitu ya, satu tempat wisata itu bayarnya cash. Nanti kalau misalnya kita bingung ya nggak ada cash gimana. Kemudian mungkin kayak obat-obatan pribadi ya, obat-obatan pribadi ini yang mungkin punya penyakit khusus ya, kita nggak ada yang tahu ya nanti di tempat wisata itu obat yang kita butuhkan ada atau enggak, ya lebih baik kita sediakan dari awal. Mungkin kebutuhan pokok itu sih Kak, yang lainnya bisa mengikuti, nanti bisa kita cari di tempat wisata nanti. Netizen nih gimana nih di rumah, banyak kan informasi yang didapatkan dari Kak Uji ini. Ngomong-ngomong boleh diminum nih Kak? Oh iya, silakan Kak.
Oke, baik, teman-teman di rumah bisa disimpulkan ya, ternyata baik Pantai Bali atau Jogja itu memiliki keunggulan masing-masing. Disesuaikan lagi dengan teman-teman nih butuhnya lebih ke budaya atau lebih ke eksotis pantai. Nah, oke, baik Kak Uji. Seru ya ternyata obrolan ini, tapi mohon maaf nih sayang sekali udah ada di penghujung acara. Terima kasih banyak Kak Uji sudah mau hadir untuk acara Browling kali ini. Semoga Kak Uji jangan kapok ya untuk datang ke sini. Saya malah yang seneng banget nih Kak bisa diundang ke acara Browling ini. Semoga next diundang lagi ya Kak. Tentunya. Semoga obrolan kita hari ini bisa menginspirasi teman-teman yang ada di rumah. Syukur-syukur nih bisa menjadi pilihan. Sudah memutuskan nih mau ke Bali atau ke Jogja ya liburan kali ini. Oke, menurut teman-teman apa nih pendapat yang menarik dari obrolan kita kali ini? Boleh ya tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Terima kasih.